Kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai berpikir ilmiah dalam penelitian. Kita awali dulu dengan definisi. Berpikir, apa itu berpikir? Berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang diingatan. Jadi berpikir adalah suatu proses mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Kalau ilmiah adalah, kalau kita lihat dari KBBI, dia berarti bersifat ilmu. Secara ilmu pengetahuan, memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Kalau kita gabungkan apa itu berpikir ilmiah? Berpikir ilmiah berarti proses menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan sesuatu berdasarkan syarat dan kaidah ilmu pengetahuan. Jadi ada keywordnya adalah proses menggunakan akal, kemudian sesuai dengan syarat dan kaidah ilmu pengetahuan. Langkah berpikir secara ilmiah. Bagaimana sih langkah-langkah kita itu bisa berpikir secara ilmiah? Yang pertama, kita identifikasi masalah. Yang kedua, kita merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan pertanyaan. Yang keempat, mengumpulkan data. Dan yang kelima, menarik kesimpulan. Pada tahap identifikasi masalah, berarti kita merasakan adanya kebutuhan dan kesulitan. Adanya teori dan fakta yang mungkin antara teori dan fakta yang terjadi itu terdapat kesenjangan. Nah, kesenjangan yang terjadi mungkin akan menimbulkan suatu masalah. Itu namanya identifikasi masalah. Kemudian pada tahapan kedua yaitu merumuskan masalah. Jadi masalah yang kita telah identifikasi di tahap pertama tadi, kita buat menjadi lebih spesifik sehingga dapat dirinci dengan jelas dan tuntas. Selanjutnya ketika kita merumuskan pertanyaan dalam permasalahan, berarti kita sudah menemukan kemungkinan-kemungkinan jawaban sementara atau pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjelaskan permasalahan tadi. Jadi antara langkah 1, 2, 3 itu saling berkesinambungan. Selanjutnya langkah keempat, pengumpulan data, yaitu dengan mengumpulkan bukti, informasi, dan data terkait permasalahan yang teman-teman ingin kaji. Yang kelima adalah menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan di sini berarti membuktikan dari pertanyaan yang teman-teman buat tadi di awal di langkah 3, membuktikan pertanyaan atau membuktikan hipotesis yang hendak dijawab berdasarkan kumpulan informasi yang telah teman-teman kumpulkan di langkah 4. Jadi, 5 tahapan ini merupakan tahapan yang paling singkat ketika teman-teman melakukan cara berpikir secara ilmiah. Bisa juga digambarkan dengan bagan ini ya. Jadi ada masalah, teman-teman rumuskan permasalahannya secara spesifik. Dari masalah tersebut, teman-teman turunkan lagi menjadi perumusan hipotesis atau pertanyaan penelitian sini. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman kumpulkan itu, teman-teman mencoba mencari data-data yang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman kumpulkan. Kemudian teman-teman dari data yang dikumpulkan itu, teman-teman melakukan pembuktian. Kemudian di pembuktian ini akan diperoleh pembenaran secara ilmiah. Kalau misalnya sudah ditemukan pembenaran secara ilmiah, berarti ini kan ya di sini, maka kita sangkut pautkan atau kita hubungkan dengan teori. Teori di sini kita gunakan untuk menganalisis mulai dari masalah yang terjadi, perumusan masalah, perumusan hipotesis pertanyaan, dan seterusnya. Jadi ini seperti satu kesinambungan gitu. Kalau misalnya di pembenaran secara ilmiah ini tidak tercapai, maka balik lagi kita rumuskan masalahnya. Mungkin masalahnya yang di sini kurang spesifik gitu. Dan seterusnya. Selanjutnya, dalam berpikir secara ilmiah, itu ada pendekatan deduktif dan induktif. Kalau deduktif, pernah kita singgung sebelumnya ya. Biasanya diawali dengan cara berpikir dimulai dengan teori dulu. Teori secara umum, dan diakhiri dengan fenomena atau hal yang lebih khusus. Nih, bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Itu namanya deduktif.
Secara skematisnya bisa kita lihat gini. Berarti dari umum atau teori kita tarik menjadi khusus atau gejala. Contohnya seperti ini. Misalnya ada suatu premis mayor atau premis utama. Semua buku filsafat itu membosankan. Kemudian ada premis minor. Buku ini buku filsafat. Maka kita dapat menyimpulkan dari premis mayor dan premis minor itu konklusinya atau kesimpulannya adalah buku ini membosankan. Nah, itu namanya deduktif. Jadi dari yang premis mayor itu yang umum, kemudian ke khusus di bagian konklusi, yaitu buku ini membosankan. Misalnya seperti itu. Selain deduktif ada cara berpikir induktif. Cara berpikir ini dimulai dengan penalaran yang mempunyai ciri khusus atau ciri khas dan terbatas ruang lingkupnya, kemudian ditarik suatu konklusi yang bersifat umum. Kalau secara skematisnya berbeda atau bertolak belakang dari deduktif. Kalau yang induktif ini dia dari khusus atau dari gejala-gejala yang khas, baru kita tarik suatu yang bersifat umum atau teori. Contohnya seperti ini, misalnya ada pernyataan, tanggal 1 bulan Januari pasar ramai. Yang kedua, tanggal 1 bulan Februari pasar ramai dan seterusnya. Tanggal 1 bulan Maret pasar ramai dan seterusnya sampai tanggal 1 bulan Desember pasar ramai. Nah, itu kan suatu hal yang punya ciri khas atau khusus gitu ya. Terus terbatas ruang lingkupnya karena ada batasan waktu gitu ya, tempat dan seterusnya. Nah, di konklusinya, kalau induktif ini dia bersifat umum. Apa konklusinya? Konklusinya tanggal 1 tiap bulan pasar ramai. Nah, itu cara berpikir induktif. Atau bisa juga digambarkan dengan ini, siklus semacam ini, the cycle of research ini. Kalau teori, kemudian kita menguji teori tersebut melalui pengujian hipotesis, melalui observasi-observasi, ini disebut cara berpikir deduction atau deduktif. Tapi sebaliknya, kalau dari observasi-observasi dari hal-hal khusus itu, kita ingin mengeneralisir gitu ya, generalize from observation untuk menjadi sebuah teori, maka disebut cara berpikir induktif. Jadi kalau penelitian induktif itu biasanya teori building research, jadi penelitian yang membangun teori. Kalau yang deduktif itu teori testing research, jadi penelitian yang menguji teori. Itu bedanya induktif atau induction dengan deduktif atau deduction. Atau bisa juga kita resume seperti ini. Kalau deduksi itu biasanya pasti menggunakan pendekatan kuantitatif, gitu ya. Nanti alat ukurnya bisa statistik atau rumus matematis lainnya. Jadi lebih ke angka gitu ya, numerik. Kalau deduksi itu juga tidak menutup kemungkinan dia bisa didekati kualitatif, tapi pada umumnya kalau kualitatif itu menggunakan pendekatan induksi atau induktif gitu. Nanti analisisnya menggunakan deskriptif yang dianalisis atau deskriptif analitik. Nah, ini gambarannya. Kalau misalnya deduktif itu karena dia membuktikan teori ya, berarti pada langkah awal misalnya teman-teman berpikir ilmiah atau melakukan penelitian itu ya ini mengumpulkan teori-teori. Ya, jadi gambarnya ini misalnya di perpus dengan membaca banyak buku referensi gitu ya. Sehingga dari situ teman-teman menemukan atau menyiapkan variabel. Kemudian dari variabel itu teman-teman melakukan pengujian, uji variabel, uji teori, kemudian testing hipotesis atau menguji dugaan awal teman-teman. Itu kalau menggunakan pola pikir atau pendekatan deduktif. Kalau yang induktif kebalikannya, teman-teman berangkat dulu dari observasi-observasi gitu ya. Teman-teman misalnya kumpul di masyarakat, ikut diskusi, ikut kegiatan, mengamati kegiatan, kemudian dari situ teman-teman baru menemukan variabel. Nah, dari situ teman-teman dari pengamatan yang teman-teman lakukan itu teman-teman bisa menyusun suatu konsep atau hipotesis. Jadi bedanya di situ. Dari gambar ini teman-teman bisa
melihat ilustrasi bedanya antara deduktif dan induktif. Ini kita mengulang kembali hubungan antara research, science, sama science methods. Kalau research atau penelitian adalah inquiry atau penelaah atau penyelidikan mengenai sesuatu atas dasar ilmu atau sains. Jadi penelitian itu pasti kita menyelidiki sesuatu itu ada dasarnya, yaitu tadi sains atau ilmu pengetahuan gitu ya. Kemudian penelitian yang kita lakukan itu untuk kepentingan ilmu dan atas dasar aturan-aturan dalam ilmu. Nah, karena kita ada batasannya aturan-aturan dalam ilmu, maka disebut penelitian ilmiah. Kalau di bahasan sebelumnya kita ada pendekatan dalam mencari kebenaran, ada pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah gitu ya. Kalau yang non-ilmiah itu dia tidak sistematis, tidak ada dasarnya. Kalau yang ilmiah dia sistematis, jadi ada aturan-aturannya. Sama ketika melakukan penelitian, ketika penelitian itu ada dasar aturan, maka disebut penelitian ilmiah. Sedangkan kegiatan yang kita lakukan dalam melakukan penelitian ilmiah itu disebut berpikir ilmiah, karena tadi ya kita berpikir itu adalah proses salah satu proses menggunakan akal budi dalam menelaah sesuatu yang ingin kita ketahui. Itu namanya berpikir ilmiah. Sedangkan kegiatan yang kita lakukan tadi ya berpikir ilmiah, sedangkan metode yang kita lakukan disebut metode ilmiah. Metode di bahasan sebelumnya itu apa? Cara gitu ya. Metodenya juga kita peroleh dengan cara-cara yang ilmiah yang sesuai aturan dalam ilmu. Metode ilmiah atau scientific methods itu seperangkat teknik standar untuk membangun pengetahuan ilmiah, seperti cara membuat pengamatan yang valid, cara menafsirkan hasil, dan bagaimana cara mengeneralisasi hasil tersebut. Jadi ada keyword yang saya highlight itu menjadi kunci dari apa itu metode ilmiah. Dia ada teknik standar, membangun pengetahuan ilmiah, pengamatan yang valid, menafsirkan hasil sehingga hasil yang diperoleh itu dapat dilakukan untuk mengeneralisasi. Ya. Kemudian dalam metode ilmiah ini memungkinkan para peneliti untuk menguji secara independen dan tidak memihak teori-teori yang sudah ada dan temuan sebelumnya, dan membuat mereka atau membuat peneliti-peneliti lainnya berdiskusi, melakukan modifikasi atau melakukan perbaikan. Jadi dalam metode ilmiah ini tidak memihak salah satu teori yang dia sukai gitu ya, tapi dia di sini independen untuk tadi melakukan diskusi atau modifikasi atau perbaikan. Nah, dalam metode ilmiah itu harus memenuhi paling tidak 4 karakteristik utama. Yang pertama adalah logical atau logik gitu ya. Kesimpulan ilmiah harus bisa didasarkan pada prinsip-prinsip logis penalaran manusia gitu ya. Bisa dilogika nggak? Misalnya seperti itu. Kemudian metode ilmiah itu harus confirmable atau bisa dikonfirmasi. Kesimpulan yang dihasilkan itu harus cocok dengan bukti yang diamati. Benar nggak misalnya kesimpulannya A, buktinya itu merujuk ke A. Itu namanya confirmable. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah repeatable. Repeatable berarti apa? Dapat dilakukan repetisi atau pengulangan. Jadi misalnya ada peneliti lain yang akan melakukan penelitian itu, berarti dapat mereplikasi atau mengulangi secara independen studi ilmiah, dan mungkin juga akan didapatkan hasil yang sama atau serupa, meskipun tidak identik gitu ya, misalnya seperti itu. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah scrutinizable atau prosedur yang digunakan dan kesimpulan yang diperoleh itu harus tahan kritik oleh ilmuwan lain. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita melakukan penelitian gitu ya, penelitian yang kita peroleh itu tidak mudah untuk dipatahkan hasilnya oleh orang lain. Jadi dia istilahnya tahan uji gitu ya. Tahan kritik oleh peneliti lain. Itu namanya scrutinizable. Nah, ini ciri penelitian ilmiah sebenarnya sudah mencakup dari langkah penelitian tadi ya. Langkah berpikir ilmiah tadi. Yang pertama pasti dilakukan atau dimulai dengan suatu pernyataan dalam pikiran peneliti. Jadi peneliti itu pasti ada semacam apa sih yang ingin saya teliti gitu ya. Identifikasi masalah itu ada di langkah pertama.
Kemudian yang kedua diarahkan untuk memecahkan masalah atau kesulitan. Jadi di langkah kedua ini masalah atau kesulitan itu sudah bisa diterjemahkan secara spesifik. Yang ketiga, karena kita penelitian ilmiah, maka tentu pasti sistematik, ada aturannya, ada sistemnya, tidak acak atau misalnya seperti tadi hanya pendekatan coba-coba dan seterusnya, tidak seperti itu, tetapi harus ada sistemnya. Sistem berarti teratur gitu. Kemudian yang keempat, terkendali atau terkontrol. Penelitian yang kita lakukan nanti dapat dikendalikan, misalnya dari segi waktunya, dari segi subjeknya, dari segi waktu biayanya dan seterusnya. Kemudian logis dan rasional berdasarkan pada pengalaman yang dapat diobservasi atau bukti-bukti empiris. Jadi misalnya itu kita berangkat dari pengalaman itu boleh, asalkan pengalaman tersebut dapat diobservasi dengan bukti-bukti empiris. Kemudian ada rencana yang jelas, bukan kita cuma trial dan error gitu ya, tapi harus ada rencana yang jelas. Kemudian originalitas, ada replicable, bisa diulangi lagi, direpetisi gitu ya. Kemudian deskripsi yang jelas dan tepat terhadap permasalahan. Yang ke-11 adalah keahlian. Maksudnya keahlian itu ketika suatu peneliti di bidang A, berarti dia juga paling tidak harus menguasai bidang A gitu ya. Jangan meneliti di luar keahliannya. Yang ke-12, di penelitian ilmiah, karena dia ilmiah bukan non ilmiah, maka dia harus teliti, hati-hati dan serius karena bukan coba-coba. Kemudian penelitian ilmiah juga dapat diartikan sebagai suatu cycle atau suatu siklus ya. Penelitian ilmiah sebagai suatu siklus kita bisa lihat dari ilustrasi ini. Yang langkah pertama berarti siklus itu apa? Siklus itu semacam itu ya, proses yang berulang-ulang gitu ya, membentuk suatu siklus. Yang pertama misalnya dimulai dari pertanyaan dalam pikiran penelitian, kemudian yang kedua merumuskan masalah dan submasalah secara jelas, merumuskan pertanyaan penelitian atau hipotesis, kemudian kalau misalnya itu butuh alat ukur untuk mengukur masalah penelitian, berarti kita membutuhkan penyusunan instrumen. Kemudian yang kelima menentukan populasi atau sampel, melakukan pengumpulan data, kemudian data yang telah dikumpulkan kita analisis, dan seterusnya sampai didapatkan suatu hasil kesimpulan gitu ya. Nanti misalnya sudah ditemukan hasil kesimpulan, nah mungkin muncul masalah baru lagi yang menggelitik peneliti, terus dimulai dari pertanyaan lagi, kemudian merumuskan masalah lagi dan seterusnya. Jadi membentuk suatu siklus. Nah, dalam melakukan penelitian itu harus dilakukan dengan tadi ya, sistematis, hati-hati, dan logis. Kegiatan yang berawal dari peneliti untuk memecahkan suatu fenomena atau memverifikasi suatu teori maupun menguji kembali sehingga pada akhirnya menemukan suatu gagasan, suatu dalil, atau suatu teori. Itu adalah tujuan dari proses penelitian. Kemudian proses penelitian itu ditempuh melalui prosedur yang benar serta akurat sehingga diperoleh hasil yang benar, dipercaya, dan berdaya guna serta diakui oleh masyarakat ilmiah. Nah, ini yang poin terakhir ini biasanya menjadi goal dari penelitian ya. Jadi penelitian yang kita lakukan itu harus sudah sesuai dengan prosedur. Nanti harapannya hasil yang diperoleh itu benar, dipercaya, dan berdaya guna. Berdaya guna berarti bermanfaat dan dapat diakui oleh masyarakat secara ilmiah. Ini juga ilustrasi ya bahwa penelitian itu adalah sebuah siklus, dimulai dari research idea atau ide penelitian, kemudian dari ide penelitian itu biasanya kita review dulu, literatur review, mengumpulkan literatur atau penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan, kemudian memformulasikan theoretical formulation of the research problem. Kemudian selanjutnya empirical research question, ini biasanya rumusan masalah atau pertanyaan penelitian.
Ini kalau misalnya dibuat di bentuk tulisan gitu ya, berarti research idea literature review itu di bab 1 gitu ya. Kemudian empirical research question ini di bab 2, research design planning ini di bab 3. Ini gambaran umum aja, nanti akan dibahas per bagian gitu ya. Ada data collection, pengumpulan datanya, data analisisnya bagaimana. Ini menjawab pertanyaan penelitian, ini nyambung dengan ini. Nyambung dengan empirical research question. Jadi nanti itu hasilnya akan menjawab dari rumusan masalah. Nanti setelah menjawab kita interpretasi teori dari hasilnya. Kemudian kalau ada penelitian yang sejenis kita bandingkan. Kita bandingkan comparison with earlier research. Kita bandingkan dengan penelitian yang lebih dahulu dan kita simpulkan. Nah, ini akan membentuk suatu siklus seperti ini. Jadi pada intinya pada penelitian ilmiah itu tidak bisa terlepas teori saja atau pengamatan saja, tetapi penelitian ilmiah itu melibatkan gerak bolak-balik antara teori dan pengamatan. Baik teori maupun pengamatan adalah komponen penting dalam penelitian ilmiah. Misalnya, kita hanya mengandalkan pengamatan saja untuk membuat kesimpulan, tapi kita mengabaikan teori. Nah, bagaimana? Kita tidak bisa karena teori di sini harus tetap dianggap sebagai penelitian, karena kalau tidak atau tanpa teori itu dianggap penelitiannya itu tidak valid gitu ya, tidak sah. Ini adalah contoh bagaimana proses penelitian kuantitatif ya, ini secara umum. Kalau menurut Nahmiyah 1981 bahwa proses penelitian kuantitatif itu dimulai dari permasalahan, nanti diakhiri dengan generalisasi ya. Ada masalah, hipotesis, rancangan penelitian, pengukuran, pengumpulan data, analisis data, dan generalisasi. Menurut saya ini generalisasi bisa diartikan conclusion aja ya, kesimpulan. Kemudian kualitatif, kalau menurut Bailey 1978, langkah-langkahnya seperti ini, langkah-langkah ringkasnya ya, tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian, instrumen penelitian, dan seterusnya. Yang pertama, ya sama, pemilihan masalah dan perumusan hipotesis, kemudian kita formulasikan rancangan penelitian, mengumpulkan data, berikan kode dan analisis data, yang kelima interpretasi hasil. Cuma nanti dalam prakteknya ini bisa dikembangkan gitu ya. Nah, seperti itu bahasan terkait proses penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ini satu lagi tentang klasifikasi penelitian. Jadi nanti ada banyak klasifikasi penelitian yang kita uraikan sebelumnya, itu ada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sedikit teman-teman sudah tahulah gambaran perbedaannya gitu ya. Kemudian ada penelitian dasar dan terapan. Kalau dasar itu berarti peneliti melakukan penelitian tanpa memikirkan aplikasinya. Jadi masih menemukan teori baru, itu penelitian dasar. Nanti kalau yang terapan itu adalah aplikasi dari penelitian dasar. Jadi kalau misalnya ada penemuan, itu aplikasinya seperti apa gitu ya, itu di penelitian terapan. Ada penelitian survei dan non-survei. Kalau survei itu berarti dalam penelitian itu mengambil datanya bisa dilakukan dengan kuesioner, wawancara gitu ya. Itu survei. Kalau non-survei berarti datanya tidak perlu tadi, kuesioner tidak perlu. Ada mekanismenya tersendiri. Ada penelitian kebijakan, penelitian evaluatif, penelitian dan pengembangan. Kalau kebijakan berarti mengamati yang sedang terjadi. Kalau evaluatif berarti mengevaluasi. Kalau penelitian dan pengembangan biasanya R&D itu goalnya nanti mengembangkan atau menemukan sesuatu baru untuk memperbaiki yang sebelumnya gitu ya. Ada penelitian ex post facto. Kalau ex post facto berarti datanya itu sudah terjadi gitu ya. Kejadian yang ingin kita teliti itu sudah terjadi. Lawannya adalah penelitian eksperimen. Kalau eksperimen berarti kita melakukan percobaan atau melakukan eksperimen dan kejadian itu belum terjadi, bisa direkayasa oleh peneliti. Ada juga penelitian kepustakaan. Kalau penelitian kepustakaan itu biasanya library research ya, itu
misalnya literatur review gitu ya. Di pustaka kan banyak, misalnya review buku, review jurnal dan sebagainya. Ada penelitian lapangan. Kalau penelitian lapangan berarti si peneliti ya mengamati keadaan di lapangan. Nah, nanti teman-teman memilih bentuk dan jenis penelitian. Yang macam-macam tadi, biasanya pemilihan dipengaruhi oleh yang pertama tujuan penelitian. Nanti tujuan penelitian itu sangat mempengaruhi dari jenis penelitian yang ingin teman-teman ambil. Apakah itu penelitian kuantitatif ataukah penelitian kualitatif dan seterusnya. Kemudian kemampuan penelitian. Jadi dalam penelitian itu mampunya apa? Mengulas apa? Mengulas sampai mana? Itu di kemampuan penelitian. Yang ketiga, masalah yang akan dijawab. Apakah masalah yang akan dijawab itu cuma mendeskripsikan aja gitu ya, ataukah cuma ingin menemukan faktor yang mempengaruhi misalnya. Nah, itu pasti akan mempengaruhi jenis penelitian yang akan teman-teman ambil. Ada waktu juga, ada fasilitas yang tersedia, maksudnya termasuk data yang dikumpulkan, bentuk datanya seperti apa. Nah, itu juga akan mempengaruhi jenis penelitian yang akan teman-teman kerjakan, gitu ya. Jadi untuk series kedua ini atau bagian ini cukup terkait bagaimana berpikir ilmiah, sampai yang terakhir itu jenis-jenis penelitian ilmiah yang ada, gitu ya. Teman-teman bisa mempelajari lagi. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.